Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini, pada pertemuan yang kedua kita, pada Kamis yang kedua dari pertemuan kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan semangat untuk bisa hadir menuntut ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memahami din agama ini yang merupakan nikmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecintaan kita kepada ilmu, maka ini adalah nikmat Allah. Karena tidak setiap orang yang Allah berikan kecintaan kepada ilmu ini. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa kata Nabi? Siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah berikan dia kepahaman dalam agama. Siapa yang Allah inginkan pada dirinya, pada diri seorang kebaikan, Allah berikan dia paham dengan din, dengan agama ini. Jadi untuk mengerti dengan agama ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Karena banyak orang mendengarkan pengajian, banyak yang tidak kuat. Kalau menonton sinetron, semangat, ya. Nonton film, semangat. Tapi menengah pengajian cuma kultum, seorang ustaz cuma kultum, setengah jam atau sejam ustaz itu ceramah. Ya, begitu hati kita ini dalam masalah ilmu, ya, lemah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu, sehingga ketika kita cinta kepada ilmu, jalan hidup kita diluruskan oleh Allah. Jalan kehidupan kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Muslim pada pembahasan ibadah, yaitu fikih taharah. Sebelum kita melanjutkan yang namanya kaji dia berulang, fasa jalan dia bertempuh. Kira-kira seminggu yang lalu kaji fikih fikih tentang apa tu? Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, ya, setiap minggu itu ya, nyambung tentang apa? Taharah. Bagaimana taharah? Dan ya, kalah dia artinya namuru-muru dia apa? Karena adanya kan taharah terbagi kepada dua macam. Taharah zahir dan batin. Apa yang dikatakan taharah zahir? Taharah zahir itu apa? Cuci secara zahir, ya. Badan, pakaian, tempat tinggal, ya. Cuci secara zahir. Termasuk cuci dari najis, ya. Maka taharah zahir ini bila kita kaji, di mana letak di kajian apa
Dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan ilmu apa? Nah, yang zahir. Ilmu fikih yang zahir. Taharah zahir itu dikaji dalam ilmu fikih. Taharah batin, ya, suci secara batin. Sucinya diri kita dari dosa, maksiat, ya. Kemudian dari hati yang rusak, dari kesyirikan, ya, dari akhlak yang tercela, dari sombong. Ini biasa dikaji dalam ilmu apa? Kalau taharah batin ini, akidah dan akhlak. Dalam akidah dan akhlak. Jadi seorang muslim harus menampakkan dua kesucian ini. Bukan zahir saja, tapi juga batin. Bukan batin saja, juga zahir. Ya, batinnya bagus, fi zahir penampilannya nyelusuh, rambut indah basike, mandi indah, kumuah. Nah, juga tidak disukai dalam agama kita. Islam menginginkan bersih. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, maha indah. Ya, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Allah cinta kepada keindahan. Jadi yang namanya kebersihan, yang namanya kerapian, Islam lebih dahulu bicara tentang itu. Ya, belum ada teknologi sekarang ini, kemajuan sekarang, Islam lebih dahulu bicara tentang masalah kebersihan, kerapian, kesucian. Tinggal kita menjalankan. Sayang umat Islam kurang menjalankan kebersihan, ya. Orang-orang non-muslim yang banyak menjalankan kebersihan. Padahal Islam sudah lebih dahulu menjalankan kebersihan dan kerapian tadi. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, yaitu ya bagian yang kedua, fima takunu bihi taharah. Taharah itu pada apa? Adanya bersuci itu pada apa? Dengan apa bersuci itu dilakukan? Apa ibu dimuliakan Allah? At-taharah takunu bisyai'in. Taharah itu ada, ya, dilakukan dengan dua hal atau dua macam. Pertama adalah taharah dengan al-ma'ul mutlaq, dengan air mutlak. Ya, air mutlak, air yang belum terkotori, masih dalam mutlak, kemutlakan air, belum ternodai. Air mutlak itu adalah air yang masih dalam bentuk aslinya, itu yang air mutlak. Ya. Bagaimana bentuk air belum tercemari, belum tercampur dengan sesuatu, ya, yang masih murni, yang masih bisa dipisahkan. Kalau ada yang lain, maka air itu masih jelas dalam bentuk air tadi. Maka bersuci dengan air mutlak, ya. Air yang tahir, seperti air yang dikatakan air mutlak, termasuk air mutlak adalah air sumur, ya, adalah air mutlak, belum terkotori. Kemudian air uyun, mata air, inilah air mutlak. Kemudian air yang keluar dari lembah, itu air mutlak, masih dalam bentuk aslinya. Meskipun kadang-kadang air itu baunya berbeda antara satu tempat dengan yang tempat lain, tergantung tanahnya, tapi masih dikatakan air mutlak. Air sungai, maka masuk air mutlak. Air es juga masuk air mutlak. Air laut, ya, yang asin masuk kepada air mutlak. Jadi kita boleh berwudu dengan air laut, boleh berwudu, karena memang Allah menciptakan air laut ya seperti itu. Dalam keasliannya asin, ya memang itulah air laut.
maka dikatakan air mutlak, maka boleh bersuci dengan air laut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci. Air hujan, air dari langit, air yang suci. Dan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Al-ma'u tahurun." Air itu masih dalam tahur, kesuciannya, illa in taghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah ya baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasah, perubahan itu disebabkan karena najis. Karena bisa jadi air hujan, airnya itu karuah, tapi karena yang merubahnya tadi tidak najis, maka tetap dikatakan air mutlak. Karuah warna air, tapi karena faktor tanah mungkin kemudian airnya keruh, tetap itu dikatakan air mutlak. Kalau yang merubah bau, rasa, dan warnanya itu najis, barulah dikatakan itu air najis. Air yang najis berarti air itu berhadas, tidak boleh dipakai untuk berwudu, mandi, ya, untuk bersuci, tak boleh dipakai. Ini yang pertama, namanya al-ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi seorang bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua, as-sa'idut tahir, yaitu ya debu yang suci. Ini adalah pengganti air, debu atau tanah. Wa huwa wajhul ardh, ya, dia adalah debu yang suci, mungkin saja min turab, dari tanah, atau debu, atau mungkin batu, ya. Maka ini bisa dipakai untuk bersuci. Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan untukku bumi ini masjidan, sebagai tempat sujud, wa tahura, dan suci. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi yang lain, bahwa ya Nabi Muhammad dan umatnya di mana saja dia bisa bersujud salat, kecuali di tempat yang ada najis. Ya. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, dia tidak bisa melaksanakan ibadahnya kecuali di tempat ibadahnya. Kalau kita orang Islam enggak. Kalau terdesak kita dalam perjalanan, ada musaji, di pinggir jalan pun, jika jalan itu ya masih bersih, maka kita boleh sholat di situ. Di hutan pun kita boleh sholat. Beda dengan agama lain, Yahudi dan Nasrani, mereka ibadah mereka hanya dilakukan di tempat ibadahnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW dimanapun dia bisa sholat, bersujud, karena bumi ini suci. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, air yang suci ini, debu atau tanah yang suci itu adalah pengganti dari air untuk sementara waktu. Kapan air, kapan debu atau tanah ya bisa dipakai untuk bersuci? Pertama adalah ketika tidak ada air. Ini yang dikatakan dengan tayamum, kan? Air tidak ada. Atau seseorang tidak bisa menggunakan air. Air ada, tapi kalau dipakai air kau badan kau angin, panas, bahaya. Maka orang seperti ini boleh tayamum, ya, tidak menggunakan air. Atau sakit, ya, sakit yang membahayakan, kalau digunakan air berbahaya. Atau air ada tapi tidak bisa diambil dah.
air ada tidak bisa diambil. Terus seorang berada di suatu tempat, airnya dalam sekali, alat untuk mengambilnya tidak ada, ya, masuk ke dalam tidak mungkin karena dia dalam. Maka dalam hal ini boleh seseorang itu menggunakan atau bertayamum. Bolehnya tayamum ketika air ada tapi tidak bisa untuk diambil. Ini kemudahan yang Allah berikan dalam agama kita. Karena prinsip agama ini kita adalah kemudahan. Agama kita tidak mempersulit seorang. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ini prinsip agama kita. Mudah. Menjalankan agama ini mudah. Ya, itu sudah dijamin oleh Nabi, kemudahan-kemudahan tadi. Hanya saja ketika hati kita banyak dosa, banyak maksiat, terasa beramal itu, beribadah itu berat. Ya, padahal mudah. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita masing-masing itu diberikan kemudahan. Salat itu mudah. Hanya 5 kali dalam satu hari yang wajib. Coba kebayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau sempat salat itu 50 waktu, 50 kali sehari, ini katalog dia. Mustahil nak taluk. Mungkin baru saja habis salat, baru cerita atibulah azan orang. Kacau jadinya. Namun Allah Maha sayang kepada kita. 5 dijadikan. Tapi yang 5 ini pahalanya sama dengan 50. Ju'ilal khamsun. Dijadikan 5 itu 50 itu menjadi 5, pahalanya sama dengan pahala 50. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang patut kita bersyukur dan wajib kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya adalah adab di dalam buang hajat. Adab qada'ul hajat. Masuk kita pada pembahasan berikutnya. Adab qada'il hajah. Adab dalam buang hajat. Maka kita katakan pembahasan fikih itu pembahasan amaliyah kita sehari-hari. Amal kita sehari-hari yang sering terlupakan kita. Contoh, ketika masuk masjid, kaki apa yang kita langkahkan dahulu? Kanan kan? Apakah kita rutin melaksanakan? Mungkin sering terlupa. Lupa doa, baca doa masuk masjid, itu kan adab itu. Ketika keluar, kayak gini, ada kita baca doanya. Masuk WC, keluar WC. Jadi kalau bicara kita tentang fikih ini amaliyah tafsiliyah, amaliyah rinci dari amal sehari-hari kita yang kita butuhkan. Maka perlu, bahkan wajib kita untuk memahami amaliyah sehari-hari kita, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adab qada'ul hajah, adab dalam buang hajat. Islam itu bicara tentang masalah, tentang semua persoalan. Islam adalah agama sempurna, sampai buang hajat pun diajarkan dalam agama kita. Ini keistimewaan agama kita. Dari A sampai Z diajarkan. Di antara yang diajarkan itu adalah adab buang hajat. Yang pertama adalah seorang yang buang hajat hendaklah dia mencari tempat yang jauh dari manusia, dari kebanyakan orang, dari penglihatan orang banyak. Ini terjadi tatkala dulu, di masa dulu kalau ada WC belum ada WC seperti yang sekarang ini kan sudah kita buat. Tapi pembahasan dahulunya memang orang buang hajat itu mencari tempat yang jauh dari keramaian. Itu dahulu. Nah, sekarang kalau sudah ada WC, tidak perlu lagi. Karena sudah tertutup.
Ya. Kalau daerah-daerah yang tidak ada WC-nya, ya, maka dia mencari tempat khusus jauh dari keramaian untuk buang hajat, yang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam riwayat hadis, kana idza arada al-buras adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak buang hajat, buang air besar, ya, intalaqa, dia mencari tempat yang jauh sehingga tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Karena Islam itu mengajarkan sifat malu. Buang hajat kita tidak boleh dilihat orang. Ya. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kalau ada orang kini buang hajatnya di muka orang ramai, dicari orang, ya, berarti sudah hilang imannya, sudah hilang manusia tadi. Malu nak boleh. Kalau tidak ada rasa malu, ya tak ada nilai manusia itu kalau tidak ada punya malu. Sehingga Nabi memberikan ancaman, illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak punya rasa malu lagi, perbuat sekehendakmu. Jadi malu itu memang harus kita budayakan. Tapi malu pada tempatnya. Jangan menengah pengajian malu lo, Wak. Bertanya jangan malu lo. Malu pada tempatnya. Bukan, ya, malu pada tempat, tapi pada kebaikan-kebaikan kita tidak usah malu. Dalam berbuat dosa dan maksiat kita malu. Ini yang pertama, seorang yang buang hajat dari tempat yang jauh dari orang banyak atau tempat khususnya. Tempat khusus. Yang kedua adalah seorang yang buang hajat, alla yudkhila ma'hu ma fihi, tidak memasukkan dalam buang hajat tadi sesuatu yang berbau zikir, ya. Seperti dia membawa Al-Qur'an, ya, ke dalam WC, atau buku-buku yang ada Al-Qur'annya, ya. Di mana dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu labisa khataman, beliau memakai cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ada cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Ketika beliau masuk WC itu beliau cabut cincin tadi. Ya, beliau cabut. Tidak beliau pakai, beliau cabut. Ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjaga adab, sesuatu yang berbau zikir tidak. HP dimatikan, ya. Dalam rangka menjaga zikir tadi, tidak pada tempatnya. Maka tidak boleh pula kita murajaah Quran di WC. Ya. Murajaah Quran di WC, ngulang hafal di WC, tidak boleh, tidak pada tempatnya. Ya. Bagaimana menyanyi di WC? Ada pula orang nyanyi di WC. Di WC hobinya nyanyi, kalau tempat ramai tidak hobi. Itu bukan adab, ya. WC bukan tempat untuk itu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Bahkan WC itu sarangnya setan di situ. Kalau tidak hati-hati kita. Banyak orang balik dari WC itu sakit, kesurupan. Ya, karena dia tidak beradab dalam, maka ya kena gangguan jin atau setan. Yang ketiga adalah seorang yang hendak buang hajat, hendaklah dia ketika masuk ke dalam WC tadi mendahulukan, ya, kaki apa dahulukan? Kaki kiri. Ini kadang-kadang awak cok terlongsong. Sering karena kita tidak perhatikan sehari-hari, padahal tiap hari awak buang hajat, kira-kira ada nak kita amalkan ya? Berasa tidak, bukan karena tidak tahu, lupa. Kemudian karena tidak terbiasa. Padahal apa yang kita lakukan itu ibadah. Ibadah itu. Ibadah kita melakukannya, pahala.
Ya, maka kita harapkan mulai hari ini jangan sampai lupa. Tak ingatkan terus agar kita berpahala mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, karena kita melakukan perintahnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka masuk dengan menggunakan kaki kiri dengan seraya membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dari setan laki-laki dan perempuan. Dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Suatu yang khabis, yang jorok, yang jelek. Maka Nabi SAW membaca tersebut. Sehingga ketika masuk WC, kalau nyelah berdoa masuk WC tadi, mudah-mudahan tidak ada diganggu lagi oleh jin dan setan. Maka perlu sekali kita membiasakan itu. Membiasakan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Masuk juga kalau kita keluar rumah, baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Termasuk doa dalam doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Kalau naik kendaraan kan. Jadi kalaupun nanti terjadi musibah di atas kendaraan, awaklah berdoa kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terjadi musibah, seperti itu musibah yang baru-baru ini, yaitu pesawat Sriwijaya. Ya, kalau orang yang naik itulah sudah berdoa, berserah diri kepada Allah, insyaallah kematiannya itu baik. Meskipun kematian dalam musibah, karena tidak setiap semua orang yang kematiannya jelek. Itu takdir Allah yang menimpa. Itu namanya takdir. Tidak dalam ilmu manusia. Musibah itu tidak ada ilmu manusia tentang itu. Allah berkehendak. Melalui jalan itulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Allah yarfa' thabahu hatta yadnu minal ard. Tidak terlalu meninggikan pakaiannya sampai ke bawah, dalam rangka tetap tertutupi auratnya yang diperintahkan. Dia diangkat tapi tidak terlalu tinggi, dia mengangkat pakaian tadi sehingga auratnya tidak kelihatan. Kalau dia sendirian, maka tidak mengapa. Kalau dia ramai, tentu dia berhati-hati, tidak mudah untuk menampakkan auratnya kepada orang lain. Yang kelima adalah bahwa orang yang buang hajat alla yajlisa lil ghaid, tidaklah dia duduk untuk buang hajat, buang air besar, kencing, dia tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. Kiblat untuk beribadah kepada Allah. Atau membelakanginya juga tidak boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblah bi furujikum. Jangan kalian menghadap kiblat dengan kemaluan kalian ketika buang hajat. Wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya. Ketika kamu buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Ini untuk memuliakan kiblat tadi. Maka tentu sebuah masjid yang dibangun hendaklah dia memperhatikan hal tersebut. Sekarang kan sudah canggih, kita bisa melihat arah kiblat. Ada alat untuk melihat arah kiblat tadi. Berikutnya adalah di antara adab dalam buang hajat, seseorang tidak boleh duduk atau buang hajat, buang kencing di tempat
naungan manusia, di tempat manusia duduk, di tempat keramaian orang, ya, tidak boleh dia buang hajat di situ. Mungkinnya orangnya tidak ada, ya, tapi buang hajat di mana itu tempat orang duduk, orang berteduh, ya, sengajanya di malam harinya buang hajat di situ, maka ini tidak boleh, terlarang, ya. Dalam agama kita itu sangat diperhatikan. Atau buang hajat di jalan-jalan yang dilalui oleh orang. Banyak kita lihat, ya, orang-orang auto, sebagian orang-orang auto sesaknya buang, ya, di belakang autonya. Ini tidak boleh. Kan itu dilalui oleh orang, dilalui oleh mobil, dilalui oleh orang banyak, itu tidak boleh. Sampai ke situ Islam memperhatikan masalah taharah itu. Tidak asa-asa keluar saja, wajib kita memperhatikan, ya. Atau tempat aliran air yang mana manusia, ya, mandi di situ, maka dia tidak boleh buang hajat. Kalau dia ingin buat tempat khususkan tempat tadi. Atau buang hajat di tempat pohon-pohon yang berbuah, atau pohon-pohon yang berbuah atau tidak berbuah, dia buang hajat di situ, maka ini tidak boleh. Baik buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, maka tidak boleh ya melakukan itu di pohon-pohon, karena termasuk hal yang dilaknat. Kalau dilaknat itu berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat amat pekerjaan seorang, berarti Allah menjauhkan dari rahmat Allah. Maka perbuatan kita, amalan kita jangan sampai mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat laknat, ya celakalah kita. Kemudian yang ketujuh adalah berikutnya, tidak boleh bicara ketika buang hajat. Baik buang air besar, buang air kecil, tidak boleh kita bicara tadi. Awak kan ada HP di samping awak nak. Ada telefon diangkat juga. Di bawah keluar aja kan, awak ngecek je sikit. Na'udzubillah, nak terbayang. Ini tidak ada adab. Tidak boleh bicara ketika buang hajat. Di mana Nabi SAW mengatakan, idza taghawwata ar-rajulani, jika dua orang laki-laki buang hajat, ya, buang air besar, falyatawara kullu wahid minhuma an sahibi, hendaklah menjauh salah seorang dari temannya. Tidak boleh mengadakan kontak atau komunikasi, menjauh, ya. Wala yatahaddatsa, tidak boleh berdua berbicara. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, sungguhnya Allah memurkai perbuatan tadi. Ya, bicara kita buang hajat memurkai, meskipun ya kita bicara lewat HP, kan mengecek nama itu. Ya, orangnya tidak ada di situ. Tetapi kan kita dianggap berbicara. Nah, oleh karena itu ini wajib menjadi perhatian kita jemaah dimuliakan Allah dalam buang hajat ini, agar amalan-amalan kita yang buang hajat yang kita lakukan sehari-hari ini ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, jauh dari hal yang tercela, ya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja kaji kita, mudah-mudahan manfaat, tambah ilmu kita yang berhubung dengan adab-adab buang hajat tadi, dan juga hal yang dipakai untuk bersuci, ya, air dan debu. Ketika tidak ada air, maka kita menggunakan debu atau tanah sebagai tayamum. Kalau sekiranya kita tidak bisa menggunakan air, atau air tidak ada, atau karena faktor sakit dan lain-lain. Dan kita juga sudah menjelaskan tadi tentang adab-adab buang hajat.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa atu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.